materi lingkaran. Nah, hari ini kita masih lanjut ya ke materi lingkaran. Kalau kemarin kita sudah apa namanya membahas tentang definisi lingkaran, kemudian persamaan lingkaran, persamaan garis singgung, persamaan garis polar lingkaran gitu ya. Coba diingat-ingat kembali. Nah, hari ini kita masih lingkaran topiknya, ya, yaitu kuasa ya, kuasa titik terhadap lingkaran, kemudian kedudukan dari dua lingkaran yang berpotongan, serta nanti di akhir ada berkas lingkaran gitu ya. Ini kalau kemarin persamaan lingkaran, persamaan garis singgung, dan garis polarnya sudah paham, ya insya Allah hari ini apa namanya, mengikuti aja ya. Bentar. Oke, kalau nggak salah, pekan lalu saya udah sempat kasih buku ya, apa e-booknya ya, bab yang lingkaran gitu ya. Nah, materi hari ini tentang kosa dan berkas lingkaran itu masih ada ya di file tersebut ya di bagian bawahnya ya. Oke, mungkin langsung saja ya kita mulai eh, apa namanya pertemuan hari ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa di berdoa selesai. Saya share screen terlebih dahulu ya. Nah, ini di buku yang kemarin saya kirim ya, di e-book ini eh, kita mulai dari halaman 78 nih. Nah, kuasa terhadap lingkaran dan garis kuasa itu. Eh, kalau kita sebentar saya kecilin dulu ya, nih biar kelihatan jelas. Nah, ini ada lingkaran ya, pada gambar 513 ini ada lingkaran yang berpusat di P. Ya, kemudian titik-titik ini berada pada lingkaran. Titik A, B, C, D, E, dan F. Nah, itu ada pada lingkaran. Nah, kemudian ada sebuah titik di luar lingkaran. Kemarin waktu kita bahas garis polar, kita apa namanya juga apa namanya ya memperhatikan sebuah titik ya di luar lingkaran gitu. Kalau ini kita sebut titiknya titik T misal ya. Titik T ini ada titik di luar lingkaran. Kemudian dari titik T kita tarik garis-garis yang memotong lingkaran. Ya, ini tentu ada banyak ya garis yang bisa ditarik dari titik T, kemudian dia memotong lingkaran. Nah, kita ambil eh, tiga di sini ya. Ada garis TA, garis TE, dan garis TC. Nah, kemudian garis TA ini yang memotong A dan B kan ya, memotong lingkaran di titik A dan B. Kemudian garis TE ini memotong lingkaran di titik E dan F. Garis TC memotong lingkaran di titik C dan D. Ya, jadi A, B, C, D, E, F ini adalah titik-titik pada lingkaran, sekaligus juga titik perpotongan antara eh, lingkaran dengan garis yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran, yaitu titik T. Gitu ya. Nah, kemudian eh, buah garis yang ditarik ya dari titik di luar lingkaran kan menghasilkan ruas-ruas garis ya, seperti garis TA itu memotong lingkaran di titik A dan titik B. Nah, kita lihat di sini ada, kalau TA itu kan garis TA itu ada ruas garisnya ya. TA itu sendiri, kemudian ada ruas garis TB, ada ruas garis AB dan seterusnya. Nah, eh, apa namanya? eh, yang seperti ini itu kita bisa susun persamaannya ya, bahwa perkalian antara apa namanya garis ya,
ruas-ruas garis itu akan sama. Kita lihat padanannya ini ya. TA dikali TB, panjang ya. Panjang TA dikali panjang TB itu akan sama dengan panjang TC dikali panjang TD. Dan juga sama dengan panjang TE dikali panjang TF. Gitu. Nah, perhatikan bahwa apa namanya? eh TF itu ya, F itu kan tidak lain adalah jari-jari, TP dikurang jari-jari. Coba perhatikan baik-baik ya ini. Mungkin saya agak, nah ini ya. Ini kita berakhir di TA dikali TB sama dengan TC dikali TD sama dengan TE dikali TF. Sampai sini paham ya? Kemudian kita fokus ke TE dikali TF ini. Ya, eh, TE ini, TF dulu ya. TF, TF itu kan dari titik T ke F ya. Nah, itu sama dengan TP dikurang FP, di mana FP ini adalah jari-jari. Ya, berarti ini tuh sebenarnya adalah TF, yang TF ya. Nah, kalau TE-nya sendiri itu, TE itu berarti kan dia TP ditambah jari-jari justru kan. Nah, ini adalah TE-nya, panjang TE. Oke, kalau bentuk seperti ini, TP dikurang R dikalikan TP ditambah R ya, kita bisa ubah jadi bentuk seperti ini kan. TP dikali TP, TP kuadrat. TP dikali R, TP dikali R, kemudian dikurang minus R dikali TP, jadi 0 kan. Nah, terakhir ada minus R dikali plus R, yaitu minus R kuadrat. Jadi, TP dikurang R dikali TP ditambah R, itu adalah TP kuadrat dikurang R kuadrat. Gitu ya. Jadi, perkalian ruas-ruas garis, TA dikali TB, TC dikali TD, kemudian TE dikali TF, itu tidak lain adalah TP kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, kemudian ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Sampai sini paham nggak? Coba kalau paham, jawab paham. Sebelum saya lanjut ke yang berikutnya. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita simpan ini persamaan yang pertama. Ya. Nah, hasil perkalian yang persamaan pertama ini adalah tetap ya. Jadi mau apa namanya? TP. Nah, sekarang kita harus tahu R, kita tahu R itu jari-jari. Nah, kemudian TP itu apa sih? Nah, TP ini adalah garis ya, panjang garis yang dari titik T-nya yang di luar lingkaran tadi ke pusat lingkaran gitu. Jadi kalaupun di sini kita mau tarik garis lagi, gitu ya, ini kan berpotongan, sorry, maaf ini eh, maaf ini lurus ya. Nah, misalnya kayak sorry. Nah, ini misalnya ada garis lurus nih. Ada dari T, kemudian kita tarik garis begini ya. Nah, misalnya FGH gitu ya. GH. Nah, ini juga nanti ini misalnya ini ada G gitu ya. Ini ada G misal. Kemudian ini ada H gitu ya. Nah, nanti perkalian antara panjang ruas garis TG dikali panjang ruas garis TH juga akan sama dengan ini. TP kuadrat dikurang R kuadrat ya. Yaitu eh, jarak dari titik pusat ke titik yang di luar lingkaran tadi dikuadratkan, kemudian dikurang jari-jari lingkaran. Itu akan tetap nilainya ya. Eh, Bagaimanapun bentuk, sorry, dimanapun posisi garisnya, asalkan dia memotong lingkaran dan berasal dari titik yang sama, yaitu titik T tadi ya. Itu ya, itu akan sama, apa namanya, panjangnya gitu ya. Nah, yang dinamakan kuasa itu apa? Ya, kuasa titik T terhadap lingkaran itu dinotasikan dengan huruf K. Ya, itu hasil kalinya. Itu jadi kalau ditanya, tentukan atau berapa kuasa titik T terhadap lingkaran P ini. Nah, itu berarti K sama dengan itu hasil kalinya. Boleh TA dikali
TB, tergantung apa yang diketahui ya. Boleh TE dikali TF, boleh TC dikali TD, atau langsung TP kuadrat dikurang R kuadrat gitu. Seperti itu ya. Itu adalah kuasa titik terhadap lingkaran. Ya. Jadi kalau di sini misal ya di sini ada titik, anggaplah titik R gitu ya. Nah, kalau ditanya berapa kuasa titik R terhadap lingkaran P, nah ya berarti itu tidak lain adalah RP kuadrat dikurang R kuadrat gitu. Ya, jadi mau dimanapun titiknya, besaran kuasanya akan seperti itu. Jarak antara titik tersebut ke pusat lingkaran dikuadratkan, dikurangin kuadrat jari-jarinya. Itu adalah kuasa. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Kita harus lanjut ke kode. Nah, oke. Sekarang kita lihat hubungannya ya. Ini apa namanya? Ini kan kuasa ya. Eh, Kuasa titik T terhadap lingkaran yang berpusat di P itu adalah TP kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, kalau TP-nya lebih dari jari-jari, ya, itu berarti K-nya positif dan T-nya itu ada di luar lingkaran. Ya, seperti gambar ini. Ya, ini apa namanya? TP-nya pasti lebih dari jari-jari kan? Karena jari-jari itu PF, nah kemudian TP pasti lebih dari jari-jari. Nah, berarti nilai kuasanya akan positif, kan? Karena TP kuadratnya akan lebih besar dari R kuadrat akan positif. Nah, itu berarti mengindikasikan bahwa T-nya itu ada di luar lingkaran. Nah, kalau TP-nya itu ternyata sama dengan R, berarti kan kuasanya 0. Berarti T-nya itu tepat pada lingkaran, ya. Nah, kalau misalnya TP-nya kurang dari R, jadi TP kuadratnya akan lebih kecil dari R kuadrat, maka K-nya negatif. Itu berarti T-nya ada di dalam lingkaran. Seperti itu. Nah, jadi eh, kuasa sebuah titik yang eh, kuasa sebuah titik yang berada di luar lingkaran terhadap lingkaran ya, itu berarti nilainya positif. Nah, kalau titiknya itu pada lingkaran berarti nilai kuasanya 0. Kalau titiknya itu ada di dalam lingkaran, ditarik gitu ya. Nah, berarti nilai K-nya, nilai kuasanya itu negatif. Seperti itu. Oke. Ini sudah ada di bawah. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jika diketahui sebuah titik T, koordinatnya misal diketahui X1, Y1, kemudian diketahui persamaan lingkaran, kita ambil persamaan baku ya, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti dia jari-jarinya R, pusatnya di A, B. Maka berarti nilai kuasanya itu tadi kan TP kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, karena T-nya itu koordinatnya adalah X1, Y1, berarti TP itu adalah X1 min A dikuadratkan, kemudian ditambah Y1 min B dikuadratkan, nah berikutnya dikurang R kuadrat. Ini disebut titik kuasa T terhadap lingkaran yang pusatnya A, B ya, jari-jarinya R. Jadi ketika misalnya tidak diketahui nih koordinat titik eh, diketahui koordinat titik T-nya, berarti eh, kita bisa tentukan kan kuasanya. Kemudian diketahui eh, apa namanya persamaan lingkarannya. Nah, berarti langsung pakai rumus ini ya. X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat dikurang R kuadrat ya. Di mana X1 dan Y1-nya itu adalah titik T yang kita cari kuasanya. Kalau kita lihat sebenarnya persamaan ini eh, sama ya dengan persamaan ini nih. Persamaan ini ya, cari nilai kuasa ini sebenarnya apa namanya
mirip ya dengan persamaan lingkarannya ya. Kalau kalau ini kan berupa nilai kan, berupa besaran nanti X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat dikurang R kuadrat nanti kan dapat sebuah nilai. Nah, kalau ini kan persamaan. Kalau persamaannya ini di eh, R kuadratnya dipindah ruas, jadi kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0 kan, itu persamaan lingkarannya. Nah, kuasanya adalah yang X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi mudah ya mencari eh, apa namanya nilai kuasa titik yang diketahui koordinat titiknya terhadap lingkaran yang diketahui persamaan lingkarannya gitu. Nah, jadi bagaimana kalau yang diketahui adalah persamaan umumnya gitu ya. Persamaan umumnya misalnya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah b ditambah c sama dengan 0. Ya berarti udah nilai kuasanya juga sama aja kayak persamaannya. Ini nilai kuasanya adalah x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat ditambah ax1 ditambah by1 ditambah c. Dengan catatan x1 dan y1-nya ini adalah koordinat titik T yang kita cari kuasanya. Bisa dipahami ya tentang eh, kuasa titik terhadap lingkaran. Oke, lanjut ke contoh. Nah, ini ya. Ini kan udah langsung diketahui nih. Diketahui titik T koordinatnya min 2,3. Kemudian ada persamaan lingkaran L, X kuadrat plus Y kuadrat plus X min Y plus 5 sama dengan 0. Berapa kuasa T terhadap lingkaran L? Tinggal disubstitusi saja min 2,3-nya ini. Jadi min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 2 kemudian dikurang 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 13. Nah, karena diketahui K-nya itu positif, pertanyaan B gampang kita eh, jawabnya kan. Kalau gitu di mana T terhadap lingkarannya? Letaknya apakah di luar lingkaran, apakah pada lingkaran, apakah dalam lingkaran? Karena nilai K-nya positif, berarti T-nya terletak di luar lingkaran. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini kalau yang pertama kan contohnya tinggal masuk rumus ya. Kalau yang kedua, nah kita pakai konsep-konsep yang sebelumnya sudah dipelajari. Nah, ini tentukan persamaan lingkaran yang jari-jarinya 3, kemudian menyinggung garis 3x plus 4y sama dengan 0, dan titik pangkalnya mempunyai kuasa 16 terhadap lingkaran tersebut. Nah, ini perhatikan. Kita identifikasi apa saja informasi yang diketahui. Yang pertama, diketahui apanya? Jari-jarinya 3 ya. Berarti R-nya 3. Nah, kemudian pusatnya belum diketahui kan. Berarti kita bisa susun persamaan lingkarannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 9. Karena belum diketahui pusatnya berapa. Gitu ya. Nah, kemudian ini informasi berikutnya. Lingkaran tersebut menyinggung garis 3X plus 4Y sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti karena dia menyinggung, ini ada lingkaran misalnya ya, ada lingkaran, kemudian jari-jarinya itu 3, ya, R-nya 3 gitu kan. Nah, kemudian katanya dia itu menyinggung sebuah garis, sebentar. Nah, dia menyinggung ini ada garis misalnya garis 3X plus 4Y sama dengan 0. Nah, dari informasi ini apa yang bisa kita peroleh? Oke. Nah, berarti tiga ini kan berarti jarak antara pusat lingkaran ya ini kan pusatnya A, B ya pusatnya kita belum tahu pusatnya A, B. Nah, berapa jarak dari A, B ke garis 3x plus 4y sama dengan 0? Nah, karena dia menyinggung berarti ini kan R juga nih ya berarti R juga kan. Nah, berarti jarak antara pusat ke garis ini itu tidak lain adalah 3 ya. Jaraknya itu 3. Nah, berarti kita bisa menentukan ya atau ada rumusnya jarak antara titik ke garis waktu awal ya. Kita pernah belajar bagaimana apa namanya rumus atau formula.
ketika kita mau cari jarak antara titik ke garis ya. Itu tidak lain adalah ini kan 3A ditambah 4B per akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, ini adalah rumus eh, jarak ya antara titik ke garis nih. Nih ya. Ini adalah rumus jarak rumus jarak antara titik ke garis. Titiknya adalah A, B, kemudian garisnya adalah 3x plus 4 sama dengan 0. Ini diingat-ingat lagi ya, yang konsep jarak titik ke garis. Nah, kemudian 3 ini tidak lain adalah si R-nya kan. Itu. Nah, dari sini kita bisa temukan apa? Ini kita bisa 3 kuadrat plus 4 kuadrat diakarkan itu kan berarti akar dari 25 yaitu 5. Nah, berarti eh, 3A ditambah 4B per 5 itu sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini kan nilai mutlak kan ya. Karena nilai mutlak berarti apa namanya ada dua kemungkinan ya. 3A plus 4B sama dengan 15 ya, yaitu 5 dikali 3 atau 3A plus 4B sama dengan negatif 15 ya. Nah, jadi kalau dari yang persamaan yang kedua itu apa namanya kita beroleh sebentar ya sudah habis itu. Nah, ini persamaannya kita biarin aja dulu ya. Jadi ada eh, B itu sama dengan 15 min 3A per 4, kemudian B juga min 15 min 3A per 4. Nah, kemudian informasi yang berikutnya, kuasa eh, sebuah titik. Kita lihat informasi berikutnya ya. Nah, titik pangkal kuasanya 16 ya. Berarti kan titik yang dimaksud itu adalah tidak harus di luar kan. Nah, 0,0 bisa di luar, bisa di dalam, bisa pada lingkaran ya. Tapi ini diketahuinya titik pangkal. Kalau titik pangkal berarti 0,0, kuasanya 16. Nah, berarti kita masuk ke rumus kuasa. Ya, tadi kan persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan 9 dari jarinya kan. Berarti kalau mau mencari titik kuasanya 0,0, berarti kita substitusi 0 dikurang A kuadrat ditambah 0 min B kuadrat dikurang 9. Nah, 16 ini adalah nilai kuasa yang sudah diketahui, berarti sama dengan 16. Tuh, dari situ berarti dapat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 25. Berarti A kuadrat itu adalah 25 min B kuadrat. Jadi kita punya tiga persamaan yang memuat variabel A dan B ya. Yaitu persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Oke, ya. Jadi kita bisa substitusi salah satunya. Kita substitusi misalnya yang kedua ya. Eh, A kuadrat sama dengan 25 min B kuadrat. Nah, B-nya ini kan kita ganti 15 min 3A per 4. Nah, dari sini kita peroleh A-nya adalah min 7 per 5 dan 5. Gitu. Nah, kalau misalnya A-nya min 7 per 5, kita balikin ke sini tadi ya. Tadi kan dari sini ya. Kalau A-nya min 7 per 5, itu diperoleh B-nya adalah 24 per 5. Kalau A-nya 5, kita substitusi, dapat diperoleh B-nya adalah 0. Seperti itu. Itu kalau kita substitusi yang persamaan kedua. Nah, kalau persamaan ketiganya kita substitusi, kita peroleh A-nya 7 per 5, kemudian sama min 5, ya. Agak beda ya sama yang tadi. Nah, kemudian kita substitusi lagi tadi persamaan ketiga. Diperoleh pasangan nilai B-nya. Gitu ya. Nah, jadi ada banyak kemungkinan. Gitu ya. Kalau misalnya yang pasangan pertama, ini adalah min 7 per 5 dan 24 per 5, nah berarti pusatnya adalah min 7 per 5, 24 per 5. Kita masukkan tadi ke persamaan lingkarannya, yaitu X min A kuadrat, berarti X plus 7 per 5 kuadrat, ditambah Y min B kuadrat, yaitu Y min 24 per 5 kuadrat, sama dengan 9. Pasangan kedua tadi, yaitu berapa? 5,0, berarti X min 5 kuadrat, ditambah Y kuadrat, sama dengan 9. Nah, pasangan yang ketiga tadi adalah berapa? 7 per 5 sama min 24 per 5. Dan kita substitusi lagi persamaan lingkarannya dan seterusnya. Jadi kita dapat 4 persamaan lingkaran. Nah, jadi dari informasi ini, lingkaran jari-jarinya 3, menyinggung garis
3x plus 4 ya sama dengan 0, kemudian titik pangkalnya punya kuasa 16 terhadap lingkaran tersebut. Ternyata lingkaran yang dimaksud itu ada 4 kemungkinan gitu. Persamaan lingkaran, jadi ada 4 persamaan lingkaran. Jadi hati-hati ya ketika mengerjakan soal yang seperti ini, karena tadi di aljabarnya memungkinkan ada lebih dari satu penyelesaian. Nah, dari sini kan lebih dari satu penyelesaian ya dapat persamaannya. Nah, kemudian dari sini juga tadi yang di suatu sisi ke sini dapat lebih dari satu penyelesaian, gitu ya. Nah, jadi dari situ ternyata dapat 4 pasang A, B-nya. Dari situ sehingga kita dapat kemungkinan ada 4 persamaan lingkaran yang memenuhi eh, kondisi ini. Jari-jarinya 3, menyinggung 3x plus 4 y sama dengan 0, kemudian titik pangkal, kuasa titik pangkal terhadap lingkaran tersebut adalah 16. Nah, kalau kalian mau looking back gitu ya, mau mengecek kembali keempat lingkaran ini, pasti dia akan memenuhi kondisi-kondisi ini gitu. Ya, keempat lingkaran tadi ya, apa aja tadi? Ini ya, kemudian ini berikutnya mana lagi? Nah, ini sama ini ya, ada 4 lingkaran. Itu pasti memenuhi kondisi yang di atas tadi. Mungkin tadi karena contoh soal yang kedua agak kompleks, kalian boleh dicermati kembali ya. Mungkin di filenya masing-masing boleh dicermati kembali. Mana kira-kira bagian mana yang belum dipahami. Contoh kedua, halaman 79 dan 80, sampai 81. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi ya tentang kuasa sebuah titik terhadap lingkaran. Ada pertanyaan? Oke, sudah paham ya. Saya anggap sudah paham. Oke, nah berikutnya adalah tadi kan kuasa titik terhadap lingkarannya. Jadi kuasa titik terhadap lingkaran itu berupa besaran kan tadi ya. Nah, tadi kuasanya 16 misalnya, tadi di sini kan informasinya kuasa. Titik pangkal punya kuasanya 16 gitu ya. Nah, ini ada informasi ini ternyata kuasanya adalah 13. Jadi kuasa titik terhadap lingkaran itu besaran. Nah, sekarang kita masuk ke konsep berikutnya yaitu garis kuasa. Ya, jadi beda tadi kuasa dengan garis kuasa. Nah, kalau garis kuasa, apa sih garis kuasa itu? Nah, garis kuasa lingkaran adalah itu himpunan titik-titik yang punya kuasa yang sama terhadap dua lingkaran. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini ada eh, dua lingkaran ya.
Lingkaran di gambar 517 ada dua lingkaran. Ya, yang pertama itu adalah lingkaran berpusat di P1, kemudian lingkaran yang kedua berpusat di P2. Nah, kalau kita cek ya, anggap ini A gitu ya. Bentar. Ini A, kemudian ini B. Nah, lihat. Titik-titik di sepanjang AB ini, nah ini kan garis AB itu kan himpunan titik-titik ya. Semua titik di sepanjang AB ini, kalau kita kita eh, cari kuasanya, kita anggaplah ambil sebarang titik di sini gitu ya. Titik kita kita cek kuasa titik ini terhadap lingkaran P1 itu akan sama dengan kuasanya terhadap P2. Nilainya pasti akan sama. Demikian juga kalau titiknya di sini misalnya. Itu sama. Kuasa titik ini terhadap P1 itu akan sama dengan nilai kuasa titik ini terhadap P2. Apalagi yang di sini. Ini udah jelas nih ya. Misal ada titik di sini nih. Nah, sorry. Titik ini nih titik yang taruh orangnya beda aja. Nah, titik merah ini ya. Titik merah ini kan ada di AB kan ya. Salah satu titik yang ada di AB. Nah, ketika kita cari kuasanya terhadap lingkaran P1 pasti sama dengan kuasanya terhadap P2, orang jaraknya sama kok. Gitu ya. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan kuasa lingkaran. Jadi sorry, bukan kuasa lingkaran, garis kuasa lingkaran. Jadi garis kuasa lingkaran adalah himpunan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap dua lingkaran. Oke, sekarang bagaimana kita melukis garis kuasa lingkaran? Nah, ini saya agak agak balik ya penjelasannya. Saya jelasin dulu apa itu garis kuasa lingkaran, baru kita masuk ke apa namanya eh, materi yang ini ya, melukis atau menggambar garis kuasa lingkaran. Jadi garis kuasa itu kan tidak harus pada lingkaran yang terpisah gitu. Bisa aja ada dua lingkaran yang berpotongan, dia punya garis kuasa juga. Ya. Jadi ada P1, ada P2. Gampang kalau mau melukis garis kuasa lingkaran antara dua lingkaran yang berpotongan. Nah, kita cek aja garis pusatnya, sorry, titik pusatnya. Nah, kemudian eh, kita hubungkan ya kedua pusat tersebut, P1 dan P2-nya kita hubungkan. Nah, berikutnya eh, ini kan ada apa namanya? Titik potong ya antara kedua lingkaran tersebut. Ya, titik potong anggap ini adalah titik A, titik potongnya ya, dan juga titik B gitu ya. Nah, kemudian kita tarik AB sehingga dia melewati apa namanya garis yang menghubungkan pusat P1 dan P2 gitu. Jadi AB. Nah, AB inilah yang dinamakan dengan garis kuasa lingkaran. Berarti semua titik yang ada di garis AB itu punya kuasa yang sama terhadap lingkaran P1 maupun P2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian bagaimana dengan eh, dua lingkaran eh, tidak yang tidak berpotongan ya. Nah, untuk dua lingkaran yang tidak berpotongan itu sama ya caranya. Pertama kita hubungkan dulu kedua pusatnya. Ya. Nah, kemudian kalau tadi kan menentukan titik-titik yang AB-nya ini kan langsung aja kan yang titik potongnya dengan kedua lingkaran tersebut gitu ya. Nah, kalau sekarang menentukan titik ini, titik A sama B-nya katakan ya. Nah, menentukan titik A dan B-nya itu kita pakai busur ya, busur lingkaran. Ingat nggak kalau kita pakai jangka ya, mungkin eh, kalau ini agak eh, bingung pekan depan kalau kita lagi luring ya, boleh bawa jangka gitu nanti biar kita praktekkan gitu ya. Kita pertama buat busur dari yang jangka ya, jarumnya di P1, kita buat goresan busur di atas ya sama di bawah sini. Nah, demikian juga sekarang jarum jangkanya diletakkan di P2. Nah, kemudian kita buat goresan di atas dan di bawah sini gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ini kalau yang tadi yang kalau pusatnya di P1, goresannya nih yang berwarna biru gitu ya. Di atas dan di bawah gitu. Nah, kemudian
perpotongan inilah yang jadi titik A dan B-nya. Nah, jadi kalau pada lingkaran yang tidak berpotongan, garis AB ini yang merupakan garis kuasa. Itu ya, ingat bahwa garis kuasa lingkaran adalah himpunan titik-titik yang punya kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran tersebut. Seperti itu ya. Jadi mau titiknya di sini, di A, di B, atau di bawah A sedikit, atau di tengah-tengah, atau dekat ke B, itu semuanya titik-titik tersebut eh, apa namanya eh, kuasanya terhadap kedua lingkaran itu sama nilainya. Paham ya? Coba yang kalau paham, bilang paham biar saya bisa lanjut ya ke materi berikutnya. Paham nggak untuk garis kuasa lingkaran? Coba saya cek satu-satu nih. Ini ada berapa mahasiswanya? Taraka paham nggak Taraka? Insya Allah paham sih, Bu. Paham ya. Chelsea, Paham, Ibu. Fadia, atau supaya nggak di satu-satu yang apa namanya? Yang paham coba kasih jempolnya deh. Oke, coba yang paham kasih jempolnya. Kalau yang nggak kasih jempol, ada dua kemungkinan nih, belum paham atau nggak dengar instruksinya. Oke ya, berarti kita bisa lanjut ya ke eh, materi yang berikutnya. Nah, ini tadi garis kuasa lingkaran. Oke, nah sekarang ke garis kuasa lingkaran. Tadi ya udah paham kan garis kuasa lingkaran itu apa, kemudian apa namanya, cara melukisnya bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kita eh, menentukan persamaan dari garis kuasa lingkaran. Gitu ya. Nah, tadi garis kuasa lingkaran definisinya adalah himpunan titik-titik yang punya kuasa yang sama terhadap dua lingkaran. Nah, misalnya berarti kita harus punya dua lingkaran kan? Katakan L1 dan L2 ya. Lingkaran pertama itu adalah L1, lingkaran kedua adalah L2. Nah, lingkaran L1 ini persamaannya persamaan umumnya ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0. Lingkaran kedua, X kuadrat plus Y kuadrat plus A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian kan ada garis kuasa. Di garis kuasa itu kan banyak sekali titik kan, himpunan titik-titik kan. Nah, kita ambil aja sebarang titik. Titik S gitu ya, yang koordinatnya misal X1, Y1. Ini adalah titik pada garis kuasa ya terhadap lingkaran L1 dan L2. Berarti apa? Nah, berdasarkan definisi garis kuasa tadi, bahwa titik S ini itu punya kuasa yang sama ya terhadap lingkaran L1 dan L2. Karena kuasanya sama, berarti kan ini rumus kuasanya ini. Oke, ini maaf ya. Ini salah nih, dia di sini pakai um, X 0. Harusnya kita pakai um, X1 ya. Harus X1 kan titik S-nya X1 ya. Berarti X1 kuadrat. Kalian juga coba diperbaiki ya yang di filenya itu. Diingat-ingat lah kalau nggak bisa diperbaiki. Ini ada X1. Nah, ini Y1 ya. Nah, karena dia kuasanya sama, nah cara mencari kuasa gimana sih? Disubstitusi aja kan. Jadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah X1 X1 ditambah B1 Y1 ditambah C1. Itu kuasa dari L1 ya terhadap L1. Nah, kemudian kuasa terhadap L2 ya berarti X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A2 X1 ditambah B2 Y1 ditambah C2 gitu ya. Nah, dia katanya karena dia garis kuasa X1 Y1 ini pada garis kuasa, berarti nilai ini sama. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A1 X1 ditambah B1 Y1 ditambah C1 itu sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A2 X1 ditambah B2 Y1 ditambah C2 gitu ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan
Ini ada A1X1, kemudian di sana ada A2X1, nah kita bisa tulis A1 min A2X1. Di sini ada B1Y1, di kanan ada B2Y1, berarti kita bisa eh, kumpulkan ini jadi B1 dikurang B2Y1, gitu ya. Nah, ini sisanya C1 dikurang C2. Yang ini saling meniadakan kan, X1 kuadrat, di sini ada X1 kuadrat, ini Y1 kuadrat, ini ada Y1 kuadrat, itu saling meniadakan. Jadi sisanya tinggal ini. A1 dikurang A2X1 ditambah B1 dikurang B2Y1 ditambah C1 dikurang C2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, karena X1 dan Y1 ini ada di sebarang titik pada garis kuasa, jadi kita perumum ya jadi X dan Y saja. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana persamaan garis kuasa terhadap lingkaran L1 dan L2, di mana L1 dan L2-nya ini persamaannya. Nah, kita peroleh inilah yang merupakan persamaan garis kuasa. A1 dikurang A2X ditambah B1 dikurang B2Y ditambah C1 dikurang C2 sama dengan 0. Itu adalah persamaan garis kuasanya. Nah, A1 dan A2-nya dari mana? Dari persamaan L1 dan L2. B1, B2-nya dari mana? Dari persamaan L1 dan L2. Demikian juga dengan C1 dan C2. Gitu ya. Nah, kemudian eh, karena P1 dan P2-nya itu adalah apa namanya? Garis yang menghubungkan dua pusat ya atau garis sentral, kemudian K-nya itu adalah garis kuasa kan tadi ya. Nah, itu pasti hubungannya adalah tegak lurus kan. Dari tadi kan tegak lurus tuh. Nih, ya. Ini garis kuasa yang AB ini tegak lurus dengan garis sentral. Ini juga, ini kan garis sentral, ini garis kuasanya dia. Hubungannya tegak lurus. Oke. Seperti itu ya, tentang garis kuasa lingkaran. Nah, ini pembuktiannya. Ya, pembuktiannya nanti bisa dicermati. Nah, ini mungkin sekilas saya bahas. Nah, ini kan masuk ke persamaannya ya. Jadi, persamaan garis kuasa tadi kan kita udah peroleh ya. Persamaannya A1 dikurang A2X ditambah B1 dikurang B2Y ditambah C1 dikurang C2 sama dengan 0. Nah, ini kan sebuah garis. Nah, karena di sebuah garis kita bisa cari gradiennya. Ya, ingat bagaimana cara cari gradien ya. Sini adalah min X-nya, ya A1 min A1 dikurang A2 plus eh, koefisien Y-nya. Sorry, koefisien Y-nya itu B1 dikurang B2. Gitu ya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan titik pusat lingkarannya. Ya, titik pusatnya kan yang lingkaran pertama min setengah A1 min setengah B1. Kalau lingkaran yang kedua setengah A2 min setengah B2 gitu. Nah, sehingga gradien dari garis sentral, karena garis sentral itu dia tegak lurus tadi dengan garis kuasa, berarti gradien garis sentralnya itu dikali dengan gradien garis kuasanya sama dengan -1. Ya, jadi kalau misalnya gradien garis kuasanya adalah min A1 dikurang A2 per B1 dikurang B2, maka gradien garis sentralnya adalah B1 dikurang B2 per A1 dikurang A2. Kayak gitu ya, gradien garis sentral atau garis yang menghubungkan dua pusat. Seperti itu. Nah, jadi dia eh, tegak lurus gitu ya. Oke, itu tentang kuasa. Jadi hari ini nggak terlalu banyak materinya ya. Tadi tentang kuasa titik terhadap lingkaran, kemudian terkait dengan garis kuasa lingkaran gitu ya. Nah, sekarang kita bagaimana mengidentifikasi kedudukan dua lingkaran ketika persamaannya diberikan. Oke, ini misalnya ada gambar 519, ada L1, pusatnya P1, kemudian ada L2, pusatnya P2, gitu. Nah, kemudian L1 ini lebih kecil ya. Nah, dia itu memotong L1, lingkaran yang pertama, lingkaran yang kecil ini, memotong titik ujung sebarang garis tengah lingkaran L2 sehingga L1 memotong busur lingkaran L2 sama besar. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, eh,
anggaplah ada sebuah garis tengah lingkaran ya. Dari sini misalnya ke sini, itu kan garis tengah. Nah, kemudian lingkaran yang kecil ini kan memotong eh, titik ya, memotong lingkaran yang besar pada satu titik. Tuh. Nah, jadi lingkaran L1 ini memotong busur lingkaran L2 sama besar. Maksudnya busur yang mana nih? Nih, busur yang eh, eh, nah ini ya. L1 memotong titik ujung sebarang. Oh, ini salah ya. Mohon maaf, ini kekeliruan L1 dan L2-nya ya. Harusnya yang nah, alhamdulillah. Nah, ini kalau di buku ini direpresentasikan yang kecil ini sebagai L1, sebagai L2, justru yang besar sebagai L1. Ini ada kekeliruan ya. Ini nanti tolong diganti aja, ini jadi L2, ini jadi L1, ini jadi L2, ini jadi L1 nih. Ini enggak sinkron antara eh, keterangan yang di bawah dengan namanya ya, indeksnya nggak sinkron. Nah, nih lingkaran yang besar ini dia memotong ujung-ujung dari garis tengah lingkaran yang kecil. Ini kan garis tengah nih. Ya, yang biru ini kan garis tengah. Nah, lingkaran yang besar ini kan memotong kan ujung-ujungnya, tuh kan ya. Sehingga eh, lingkaran yang eh, besar L2 ini memotong busur lingkaran L1 sama besar nih. Jadi dua bagian. Ya, bagian yang diarsir ini eh, dengan bagian yang tidak diarsir sama besar kan. Itu eh, dua lingkaran yang berpotongan. Nah, kemudian ini kita bisa masuk ke contohnya. Oke, eh, ini masih berkaitan dengan garis kuasa juga ya. Kemudian dengan apa kedudukan dua lingkaran tadi. Misalnya ada dua lingkaran, yaitu L1 dan L2. Nah, kemudian lingkaran L1 ini membagi dua sama besar lingkaran yang kedua. Nah, berarti mana yang lebih besar? L1 atau L2? Lingkaran yang membagi dua sama besar itu yang lebih besar atau yang lebih kecil? Nih, ini L1 yang indeksnya 1 L1 ya, yang indeksnya 2 L2. Nah, ini lingkaran L2 membagi lingkaran L1 menjadi dua sama besar. Gitu. Jadi lingkaran yang lebih besar akan membagi lingkaran yang lebih kecil itu dua sama besar. Kalau kondisinya seperti ini ya. Nah, sekarang misalnya diketahui ada kondisi yang seperti itu. Ada sebuah lingkaran L1, dia membagi dua sama besar lingkaran L2. Nah, lingkaran L2 ini diketahui persamaannya. Ya, X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 2Y min 2 sama dengan 0. Kemudian lingkaran L2 itu berpusat pada garis ini. 3X plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Dan garis kuasa kedua lingkaran tersebut melalui titik R1,3. Yang ditanya adalah bagaimana persamaan lingkaran L1-nya. Oke. Nah, sekarang dari apa namanya eh, informasi ini yang diketahui adalah L2, kita bisa identifikasi pusat dan jari-jarinya. Ya, kalian harus udah otomatis ya kalau diketahui persamaan lingkaran secara utuh, secara sempurna ini kan lingkarannya udah utuh ya persamaan umumnya. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 2Y min 2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa identifikasi pusatnya dan jari-jarinya. Gitu ya. Pusatnya kan berarti min setengah A ya, berarti min setengah dari min 2 itu 1. Kemudian min setengah dari B.
min setengah dari 2 itu min 1. Jadi pusat dari lingkaran L2 itu adalah 1, min 1. Nah, kemudian ketika udah dapat pusatnya, diketahui persamaannya, kita bisa cari jari-jarinya. Ya, yang R kuadrat sama dengan, nah, lihat lagi materi kita yang kan lalu. Nah, dari sini kita dapat jari-jarinya adalah 2. Nah, sekarang kita udah tahu pusat dari L2, jari-jari dari L2. Nah, kita mau cari persamaan dari L1. Nah, persamaan dari L1 itu eh, kita belum tahu. Kita tulis aja persamaan umumnya dulu. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita belum tahu nilai A, B, C-nya. Gitu ya. Nah, tapi kita bisa tulis dulu pusatnya itu dalam bentuk parameter seperti ini. Berarti L1 itu berpusat di min setengah A besar, koma min setengah B besar. Kemudian jari-jarinya adalah akar dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C. Nah, kita manfaatkan informasi yang ada pada soal. Bahwa lingkaran L1 ini, dia membagi dua sama besar lingkaran L2. Gitu ya. Karena, apa namanya, eh, lingkaran L1 membagi dua sama lingkaran L2, maka berlaku seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Jadi R1 kuadrat ditambah eh, jarak antara P1 P2 dikuadratkan sama dengan R2 kuadrat ya. Ini perhatikan di sini ya. Ini ada R1 kuadrat, ini R1, ini ada R2 gitu ya. Maka jarak pusatnya itu P1 P2 garis sentralnya. Nah, lihat hubungan P1 P2, kemudian R2, jari-jari yang lebih besar dan jari-jari yang lebih kecil R1. Dia membentuk segitiga siku-siku ya. Sehingga memenuhi teorema Pitagoras bahwa lingkaran yang lebih besar jari-jarinya itu R2 kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari P1 P2 dikuadratkan ditambah R1 kuadrat gitu. Jadi dapatlah eh, persamaan ini ya. R1 kuadrat ditambah kuadrat dari P1 P2 itu sama dengan R2 kuadrat gitu. Nah, karena R1-nya sudah diketahui, yaitu seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C, gitu ya. Nah, kemudian ini dikuadratkan ditambah jarak antara kedua pusat. Nah itu sama dengan R2 dikuadratkan. Nah, R2-nya kan udah tahu ya. R2-nya adalah 2. Gitu ya. Nah, dari persamaan itu diperoleh A min B min C sama dengan min 6. Gitu. Nah, kemudian informasinya lagi bahwa pusat dari L1 yaitu P1 itu ada di garis 3X plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Berarti ini bisa disubstitusi. Ya, 3 dikali min setengah A ditambah 2 dikali min setengah B itu ditambah 3 sama dengan 0. Dapatlah persamaan 3A plus 2B sama dengan 6. Nah, dari persamaan-persamaan tersebut kita bisa peroleh nanti nilai A dan B-nya gitu. Nah ini juga pakai persamaan garis kuasa. Di persamaan garis kuasa terhadap lingkaran L1 dan L2 ya, garis kuasanya itu kan eh, apa namanya? Ada persamaannya tadi kan ya A1 dikurang A2X gitu ya. Nah, di mana A1-nya itu kita belum tahu dikurang eh, A2X ditambah B1 dikurang B2. Nah, B2-nya ini udah ketahuan ya. 2 gitu ya. Y ditambah C1 min C2 eh, C-nya, C1-nya belum diketahui, C2-nya itu adalah min 2, jadi ini ada C plus 2 sama dengan 0, gitu ya. Nah, sehingga em, karena ini diketahui ada informasi lagi bahwa lingkaran tersebut, lingkaran CL1 yang kita cari persamaannya itu melalui R 1, min 1,3, jadi bisa disubstitusi ke sini. A plus 2, X-nya diganti min 1, B min 2, Y-nya diganti dengan 3 plus C plus 2 sama 0.
Nah, sehingga dapatlah persamaan yang ketiga, A min 3B min C sama dengan 6. Nah, persamaan ke satu, kedua, dan ketiga, ini kita jadikan sistem persamaan ya. Nah, sehingga diperoleh nilai A, B, dan C-nya. Boleh bebas mau pakai matriks, mau pakai apa metode eliminasi, substitusi, dan seterusnya. Nanti bisa diperoleh nilai A-nya 6, B-nya 6, C-nya 8. Sehingga persamaan L1-nya bisa kita susun, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 6Y plus 8 sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang ditanya lagi? Oh enggak, cukup persamaannya aja ya. Berarti sudah diperoleh persamaannya adalah ini. Itu ya. Nah, kali ini eh, informasi yang lain lagi ya, yang tadi bahwa kalau seperti ini bentuknya dia tidak membagi dua sama besar, nah berarti nanti nggak beda lagi nih Pitagorasnya, teorem Pitagorasnya. Jadi sesuai dengan gambar yang dibuat ya, tergantung informasinya. Kalau tadi em, membagi dua sama besar, seperti ini nanti Pitagorasnya. Tapi kalau informasinya lain ya berarti kita harus buat dulu sketsanya seperti apa. Sehingga persamaan ini tadi ini R1 kuadrat ditambah P1P2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat itu tidak tidak saklek ya, tergantung gambarnya. Kalau gambarnya seperti ini ya memang begitu. Tapi kalau gambarnya lain lagi, nah ini kan tidak membagi dua sama besar ya. Nah, jadi pada gambar 520 ini justru persamaan Pythagoras yang kita gunakan adalah yang R1 kuadrat ditambah R kuadrat, R2 kuadrat sama dengan P1P2 kuadrat karena yang jadi hipotenusanya adalah P1P2. Karena apa namanya? Di sini garis sorry, apa namanya? Sudut siku-sikunya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya informasinya adalah garis singgung lingkaran L1 tegak lurus dengan garis singgung lingkaran L2 itu maka gambarnya akan seperti ini. Jadi Pitagoras yang kita gunakan yang R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat sama dengan P1P2 dikuadratkan. Itu jadi kalau misalnya nanti soalnya serupa dengan contoh yang nomor 2, contoh yang nomor 1 ini, tapi kondisi lingkarannya berbeda, nah nanti bedanya di R-nya. Itu kalian harus jeli ya. Jadi gimana kalau kondisinya seperti ini? Tapi urut-urutannya sama, cara mengerjakannya sama. Kalau memang soalnya sama ya, mungkin nanti juga ketika misalnya saya buat soal ujian, mungkin nggak jauh-jauh dari contoh-contoh soal yang ada di e-book ini. Nah, tapi mungkin kondisinya aja yang dibeda-bedain gitu. Seperti ini ya. Tadi yang ini juga sama, ditanya lingkaran L1. Nah, dia informasinya memotong tegak lurus lingkaran L2 gitu. Nah, jadi dia nanti bedanya di bagian mananya. Yang R1 tadi ya. Oke, di sini L1 memotong tegak lurus lingkaran L2, kemudian L1 ini pusatnya di 9X plus 4T sama dengan 47 dan melalui titik A,6 A6,1 ini kan sama ya, informasinya sama. Dia pusatnya diketahui pada garis tertentu, kemudian L1 itu melalui titik tertentu. Nah, lingkaran yang keduanya diketahui persamaannya, gitu ya. Nah, bedanya di sini di kondisinya aja. Kalau tadi kan memotong dua sama besar. Kalau di contoh yang kedua ini memotong tegak lurus lingkaran gitu. Nah, karena dia memotong tegak lurus lingkaran, nah, berarti eh, apa kondisinya seperti apa gitu. Jadi nanti bisa dibuat sketsanya. Jadi ini sama nih. Dicari dulu eh, lingkaran A1-nya, ditulis P1-nya, pusatnya bagaimana, jari-jarinya bagaimana. Kemudian karena A1 melalui sebuah titik 6,1, nah kita bisa dapat persamaan ini 9A plus 4B sama dengan 94. Nah, kemudian ada informasi lingkaran L1 memotong tegak lurus lingkaran
L2 gitu ya. Nah, jadi dapat eh, apa namanya? Informasi ini nih ya. Jadi kalau memotong tegak lurus di sini ya. Jadi ini udah disederhanain. 2C1 ditambah 2C2 sama dengan A1A2 ditambah B1B2. Nih ya. Ini sebenarnya contoh kedua ini eh, adalah contoh dari penjelasan gambar 520. Ini kan memotong tegak lurus. Nah, itu kan asalnya dari N1 kuadrat ditambah R2 kuadrat sama dengan P1P2 dikuadratkan. Tapi kita udah diberikan nih uraian dari aljabarnya. Jadi kita bisa langsung pakai ini. 2C1 ditambah 2C2 sama dengan A1A2 ditambah B1B2. Dinilai ini dari tadi 2C1 ditambah 2C2. Nah, C2-nya kan udah tahu ya, min 5. Sama dengan A1, A2. Nah, A1-nya kan belum tahu. A2-nya min 2. C1, C2, C1-nya belum tahu. Sorry, B1, B2. B1-nya belum tahu nih, tulis B aja. B2-nya udah diketahui 5 gitu. Jadi dapat persamaan ini. Gitu ya. Nah, udah dapat 3 persamaan, carilah nilai A, B, C-nya. Dapat A-nya min 14, B-nya 8, C-nya 39 gitu. Jadi udah kita bisa susun persamaan lingkaran L1-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 14X plus 8Y plus 39 sama dengan 0 gitu ya. Nah, berikutnya itu tentang apa namanya eh, sorry kok berkas lingkaran, kedudukan dua lingkaran yang berpotongan gitu. Jadi ketika ada dua lingkaran yang berpotongan, dia bisa jadi ada dua kondisinya ya. Dia salah satu lingkarannya memotong lingkaran kedua sama besar, atau kondisi yang kedua lingkaran pertama memotong tegak lurus, ya saling berpotongan tegak lurus. Itu jadi kalian harus tahu kalau kondisinya memotong dua sama besar ini, memotong sama besar, nah gimana cara eh, prosedur mencari salah satu persamaan lingkarannya. Kalau dia memotong tegak lurus, nah bagaimana prosedur eh, mencari salah satu persamaannya, persamaan lingkarannya ya. Seperti itu. Ketika persamaan lingkaran yang satunya lagi sudah diketahui dan diberikan kondisi-kondisi yang lain gitu sebagai informasi yang diketahui. Oke, seperti itu ya. Mungkin kalau yang ini agak lama nih mencernanya ya. Nanti setelah ini dibaca-baca lagi ya, uh, runutin lagi apa namanya prosedur penyelesaiannya gitu. Oke, nah yang terakhir nih ya, terakhir tentang lingkaran itu adalah berkas lingkaran. Nah, kalau berkas lingkaran ini mirip-mirip ya konsepnya seperti berkas garis yang kemarin ya. Ingat kalau di berkas garis itu kan ada ya, misalnya ada L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0 ya, di mana L1-nya itu adalah persamaan garis pertama, L2-nya persamaan garis kedua. Nah, kalau sekarang pakai L besar ya, eh, sama rumusnya L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0, tapi L1 dan L2-nya ini adalah masing-masing persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Di mana L1 dan L2-nya ini adalah lingkaran dasar. Nah, ini persis ya, sama ketika kita belajar berkas garis, itu ada garis dasarnya kan. Ini juga ada lingkaran eh, dasar gitu gitu. Jadi ya sama persis dengan yang berkas garis, bedanya ini adalah persamaan lingkaran gitu. Jadi lingkarannya adalah X1 ditambah sorry, ini lingkaran pertama persamaannya, ini persamaan lingkaran L2. Nah, kemudian karena dia merupakan berkas lingkaran, di kalau eh, berkas garis itu kan kumpulan garis-garis yang banyak itu ya. Nah, kalau ini kumpulan lingkaran, tahi nggak banyaknya yang melalui titik potong yang sama, gitu ya. Jadi eh, kita lihat ini lingkaran ini apa namanya? Dari titik potong ini yang hitam ini ya, itu bisa disusun banyak lingkaran yang melalui titik potong tersebut. Nah, lingkaran-lingkaran yang melalui titik potong tersebut disebut berkas lingkaran. Nah, nanti ada dua lingkaran yang diketahui persamaannya, itu yang kita jadikan lingkaran dasar. Nah, jadi ketika kedua lingkaran tersebut
yang merupakan anggota berkas lingkaran diketahui persamaannya, maka kita bisa cari persamaan lingkaran yang manapun yang merupakan anggota dari berkas lingkaran tersebut dengan apa namanya persamaan berkas ini. L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Gitu ya. Dia L1-nya kan ini, L2-nya kan ini. Nah, L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Ini eh, tinggal disubstitusi aja ya L1-nya persamaannya, L2-nya persamaannya. Nah, nanti diperolehlah bentuk yang lebih eh, mudah dilihat gitu ya, lebih sederhana. Seperti ini, X kuadrat plus Y kuadrat plus A1 lambda A2 per 1 plus lambda X ditambah B1 plus lambda B2 per 1 plus lambda Y ditambah C1 plus lambda C2 per 1 plus lambda sama dengan 0. Ini tidak lain adalah eh, persamaan lingkaran juga kan. Ini kan seperti persamaan umum lingkaran kan. Nah, bedanya ini ada lambda-lambdanya. Nah, lambda-lambdanya ini kalau udah ketahuan nilainya kan terjadi koefisien juga. Jadi nilai juga kan, ini juga nih, nilai-nilai ini. Nah, nilai yang terakhir nih, C1 ditambah lambda C2 per 1 plus lambda, kalau lambda yang udah diketahui, dia jadi konstanta. Jadi persamaan berkas lingkaran ini sebenarnya tidak lain adalah persamaan lingkaran yang baru gitu ya, yang melibatkan nilai lambda tadi gitu. Nah, ini kalau lambdanya tidak sama dengan min 1, itu eh, berarti persamaannya bisa dicari ya. Jadi ada lingkaran dari berkas lingkaran tersebut. Tapi kalau lambdanya min 1 kan nggak bisa ya. Nah, jadi ini adalah lingkaran yang tak sebenarnya ya, lingkaran imajiner kayak gitu ya. Nah, yang bisa kita gunakan ya yang lambdanya itu tidak sama dengan -1 gitu. Catatannya itu ya supaya ini bisa disusun, berkas lingkaran ini bisa diperoleh ya anggota-anggota berkasnya persamaannya seperti apa, maka lambdanya harus eh, tidak sama dengan -1. Gitu. Ini sama ya, sama persis sebenarnya dengan eh, berkas garis gitu ya. Bedanya ini agak lebih kompleks. Konsepnya sama dengan berkas garis, tapi lebih kompleks karena ya persamaan lingkaran kan pasti tentu lebih kompleks ya daripada persamaan garis. Nah, sebagai contoh ini ya, tentukan persamaan dari lingkaran yang melalui titik potong lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 dan eh, apa namanya X kuadrat plus Y kuadrat min X min Y plus 5 sama dengan 0. Nah, berarti ini kedua lingkaran ini berpotongan nih. Ini jadi ada dua lingkaran yang sudah diketahui persamaannya. Ya, mereka berpotongan. Nah, kemudian kita diminta mencari lingkaran yang ketiga. Gitu. Di mana lingkaran yang ketiga itu diketahui melalui titik potong yang sama. Berarti kan dia anggota berkas. Gitu ya. Nah, berarti apa namanya? Tinggal disusun ya. Nih L1 ditambah L2, lambda L2 sama dengan 0. Ini lambdanya. Ya, jadi ini. Oh, minta maaf ini. Jadi ini belum selesai ya soalnya. Sini serta melalui titik potong tidak diketahui ininya ya. Oke. Ya, jadi ini kita dapat 1 plus lambda X kuadrat ditambah 1 plus lambda Y kuadrat dan seterusnya. Ini jadi persamaan yang pertama. Nah, kemudian ini kayaknya titik potongnya 0,0 deh. Makanya ini ditulis titik O-nya 0,0. Ini bisa disubstitusi ke persamaan yang pertama. Sehingga diperoleh nilai lambda-nya ya. Yaitu 5. Gitu. Jadi ketika udah diperoleh lambda-nya, ya berarti kita tinggal cari substitusi sini ya. Nanti diperoleh inilah yang menjadi persamaan lingkaran yang dimaksud. Ini 0,0 berarti. Kayak gitu. Jadi sama ya konsepnya seperti bekas garis. Nah, ini di akhir ada rangkuman ya. Rumus tadi kan cukup banyak ya. Rumus tentang lingkaran ya. Persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0, persamaan lingkaran yang pusatnya A, B gitu ya. Kemudian persamaan umum
pakai A besar, B besar, C besar gitu ya, itu R-nya bagaimana. Nah, ini persamaan garis singgung. Nah, kemarin kita udah pelajari ini ya. Kemudian kalau garis singgungnya itu diketahui gradiennya, ini persamaannya. Kalau garis polar, seperti apa gitu ya. Nah, sama hari ini itu tentang berkas garis. Oke, sampai di sini berarti materi tentang eh, apa namanya berkas, sorry, tentang lingkaran ya udah selesai dua pertemuan ini ya. Tentang persamaan lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran, persamaan garis polar, kemudian tadi kita belajar tentang kuasa titik terhadap lingkaran, kemudian garis kuasa, ya, beserta persamaan garis kuasa. Ah, selanjutnya, di yang terakhir adalah, oh sebelum itu ada ini ya, apa namanya, kedudukan ya, dua lingkaran yang berkosongan ya. Ketika dia memotong salah satu lingkaran memotong sama besar lingkaran yang satunya lagi atau eh, lingkaran itu memotong tegak lurus. Nah, itu ada dua kondisi itu yang perlu diperhatikan. Dan terakhir tadi adalah berkas lingkaran itu. Nah, ini memang kalau belum ngerjain soal ya belum eh, yakin kita sebenarnya udah benar-benar paham atau belum gitu ya. Makanya ini masih ada waktu kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal latihan ya. Bentar. Mungkin kalau mau dikerjain semua boleh ya. Tapi yang saya minta ya untuk dituliskan itu eh, nomor 1 ya, ini satu ya buat pemanasan ya. Nomor 1 saya tulis di chat ini ya. Latihan halaman kalian udah punya kan ya filenya ya. Latihan ini halaman berapa nih? Halaman 89 ya. Pilihan halaman 89 nomor 1, kemudian nomor 2 ini tentang ini sekalian yang kemarin ya, kemarin kan kayaknya saya belum kasih soal latihan ya. Kemudian nomor 5 boleh, terus nomor 8, 11, masih 12 deh. Bentar ya. Ini ya di chat box kalian coba dicatat itu ya. Apa namanya? Kalau yang tentang kuasa sih cuman sedikit nih, cuma nomor 3 nomor terakhir kalau nggak salah ya. Nah, yang ini untuk yang pertemuan kemarin biar ingat-ingat lagi ya tentang persamaan lingkaran. Kalian kerjakan 7 soal, 1, 2, 5, 8, 11, 12, dan 14. Nanti eh, ditulis tangan aja nggak apa-apa, di foto gitu ya, supaya lebih mudah dikumpulkan paling lambat pekan depan bisa ya, lambat. Pekan depan tanggal berapa nih?
Sorry, kita eh, nanti hari Selasa ya, betul ya, tanggal 14 berarti. Tanggal Iya, Bu. 14 pasti April ya. Nah, karena kita kuliah pukul 8 ya, jadi ya kalau bisa sebelum itu ya, jam 7.45 deh. Jangan mepet-mepet. Nah, kalau bisa hari ini diselesaikan lebih bagus ya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya, Bu, Ya, ya, silakan. terkait pembuatan proyek e-book itu, Oh eh, ya, gimana Rahmat? untuk isinya itu seperti apa ya, Bu? Yang harus ada, Gimana? untuk isi-isinya yang harus ada. Oh iya, baik-baik. Saya eh, hampir terlewat. Terima kasih ya, Rahmat sudah mengingatkan gitu ya. Jadi kemarin itu kan proyeknya itu adalah membuat, eh, karena kalau nggak salah kita pekan depan terakhir ya untuk materi ya. Setelah itu kita ke proyek ya, membuat buku eh, yang berbasis masalah gitu ya. Jadi yang harus ada itu adalah yang pertama masalahnya ya, masalahnya karena dia berbasis masalah, jadi diawali dengan masalahnya gitu ya. Kemudian ada materinya ya, materinya dan pembahasan ya dari masalah tersebut gitu. Nah, nanti insya Allah hari ini atau besok maksimal saya buat ya, saya kirimkan instruksi penugasannya ya untuk proyeknya. Nah, tapi yang saya minta tolong ke kalian, tolong dibuat ini ya, apa namanya, template ya, template ya, di biasanya di apa di Canva misalnya gitu ya, supaya seragam ya, seragam tampilannya ya. Siapa yang biasa buat? Oh, berarti nanti e-booknya itu disatukan ya, Bu? Sama Betul, iya, bukan disatukan. Jadi nanti akan ada beberapa bab gitu ya. Nah, jadi eh, siapa yang biasa buat apa namanya desain ya di Canva, misal Canva aja mungkin yang lebih mudah mungkin ya digunakan. Nanti eh, atau apapun ya kalian nanti boleh sepakati. Nanti jadi desainnya sama gitu ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, saya nanti siapkan kontennya ya, maksud template kontennya, kemudian eh, nanti bisa diisikan sesuai dengan bab masing-masing gitu. Baiknya gimana ya? Ada yang punya ide nggak untuk itu supaya efektif pengerjaannya? Seperti apa kira-kira? Ada yang punya ide? Karena ini sebenarnya baru pertama ya, baru pertama. Biasanya kan saya kan ya apa namanya biasanya tuh mahasiswa kalau dibuat tugas tuh kan suruh presentasi gitu ya, bikin PPT presentasi gitu ya. Tapi pengalaman dari yang sebelumnya kalau materi-materi matematika gitu, materi-materi matematika yang eh, agak sulit gitu ya, bukan bukan tentang mata kuliah pendidikan ini kan mata kuliah matematika banget ya. Itu kalau presentasi eh, agak kesulitan gitu ya untuk memahami. Nah, ini makanya saya agak bedain untuk kali ini. Jadi kalian udah dapat materinya dulu dari dosen. Setelah itu kalian sudah agak paham gitu ya, baru kalian bisa buat eh, buku gitu. Ya, sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda dengan kalian bikin bahan presentasi gitu ya. Tapi kalau ini kan berupa nanti hasilnya ebook seperti itu. Tapi karena namanya ebook, kalau eh, apa namanya baiknya eh, nggak cuma satu materi kan, jadi semua materi. Jadi digabungkan, kemudian tempatnya jangan beda-beda gitu ya. Atau misalnya nih kayak kayak buku yang ini ya,
atau supaya mudah mungkin kayak gini aja kali ya, apa namanya? eh, ada materinya, kemudian ada contoh-contoh soalnya gitu ya. Nah, tapi karena saya maunya eh, agak beda gitu ya, bukan sekedar kayak mindahin yang ada di buku lain ke ebook buatan kita gitu ya. Jadi saya harap eh, apa ada berbasis masalahnya gitu. Jadi masalah-masalah yang dibahas itu bukan sekedar eh, apa namanya yang biasa gitu ya, tapi ada ya masalah lah dalam kehidupan sehari-hari misalnya gitu. Kalau memang memungkinkan gitu. Tapi kalau nanti dirasa itu sulit ya, buat cari-cari problem yang relate ya, yang berkaitan, yang kontekstual gitu ya. Udah dibuat buku aja gitu. Ada materinya, kemudian ada contoh soal, pembahasan gitu ya, dan latihannya. Tetapi mungkin supaya agak beda, di awal tuh dikasih eh, permasalahan lah gitu ya, yang berkaitan dengan topik yang kalian ambil, misalnya lingkaran gitu ya. Apa gitu permasalahan yang berkaitan dengan lingkaran sebelum masuk ke materinya. Demikian juga kalau tadi misalnya tentang garis, coba masalah-masalah tentang garis yang bisa disajikan di awal gitu ya, jadi untuk pemantik lah gitu ya, sebelum masuk ke materinya seperti itu. Oke, gimana kira-kira? Ada yang bisa bantu nggak nih buat siapkan template ini ya, bukan bukan template kontennya ya, tapi eh, tampilannya gitu. Atau ada yang udah mulai menyusun supaya nggak harus diubah lagi? Ada nggak kelompok yang udah mulai menyusun? Belum ya? Mungkin belum ya. Ibu, maaf, aku mau nanya. Ya, Tadi kan Ibu bilang di awal tuh ada masalah-masalah gitu ya, Bu, ya, di awal. Nah, kalau masalahnya itu kan kata Ibu kayak pertanyaan gitu bukan sih, Bu? ya bisa bisa pemantik gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan romantiknya kayak cuma sekedar eh bagaimana cara kita membagi 10 buah apel kepada 3 orang sama rata atau mengapa roda kendaraan berbentuk lingkaran bukan kotak kayak gitu nggak apa-apa, Bu? Nah, tapi itu ya harus berkaitan ya dengan eh, Materi yang bakal materinya, diambil. betul. Heeh. Ya kayak tadi bukan contohnya lingkaran ya. Kalau misalnya contohnya Mm-mm. kayak mengapa roda berbentuk lingkaran bukan berbentuk kotak kayak gitu. Bisa, Bu. Nah, itu oke sebentar ya. Saya Nah, ini saya ada contoh nih, ada buku eh, geometri ya, yang bisa, jadi walaupun ada permasalahan kayak gitu, tadi yang disampaikan Agnia, tapi tetap ada penjelasannya gitu ya. Nah, sebagai contoh ini. Sebentar.
Nah, ini. Kalau ini ada beberapa contoh buku ya, geometri yang ada. Nah, di sini kalau di buku yang saya tampilin ini, kalian lihat nggak ini yang Mas Hadi bukan? Kalian lihat nih, Iya, Mas Bu. Hadi. Nah, iya kalau ini dia menambahkan, ini ada, eh, oh di awal dia ada motivasi ya, di motivasi. Tapi kalau ketika masuk ke materinya dia langsung ke materi ya. Tapi di sini ada motivasi-motivasi dulu di awal. Itu, bentar. Misalnya masuk ke materinya. Mana ya materinya? Nah ini, jadi ada perhatikan, ini kan misalnya garis ya. Perhatikan gambar berikutnya. Nah dalam kehidupan kita ada garis lurus nih, tuh misalnya pada garis pantai dan seterusnya gitu. Seperti itu ya ketika mau mengenalkan tentang garis. Jadi tadi yang Agnia sampaikan bisa juga gitu ya tentang lingkaran gitu ya. Kalau misalnya apa dalam kehidupan sehari-hari lingkaran itu apa gitu. Kayak gitu ya. Bentar. Boleh, jadi boleh. Ya, jadi terus ketika di materi yang lain, jadi di awal aja gitu ya. Bawahnya sih sama ada materinya, ada eh, apa namanya contoh soal, kemudian latihan soalnya. Nah ini ketika bahas tentang kesebangunan, misalnya nih ada gambar-gambar dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep kesebangunan. Gitu aja ya, mungkin ya kita sepakati seperti itu aja ya. Jadi nggak terlalu apa namanya bingung. Tapi nanti ketika dalam contoh-contohnya, nah kalau bisa itu cari contoh-contoh yang nggak biasa. Kalau misalnya contoh-contoh yang biasa aja kan itu kan udah ada ya di buku yang kita gunakan itu ya. Nah kalian boleh nanti cari di apa namanya di internet atau di buku-buku yang ada di perpustakaan misalnya ya. Itu soal-soal pemecahan masalah ya yang berkaitan dengan geometri analitik berkaitan dengan materi yang kalian bawakan gitu. Nah, selain ada di sini ya. Nah, ini lingkaran ya. Dalam kehidupan kita banyak sekali menjumpai atau terlibat dalam masalah lingkaran gitu. Nah, ini ada eh, pipa dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan juga eh, tadi yang disampaikan oleh Agnia ya. Kayak gitu. Tapi jangan sekadar eh, satu baris aja gitu ya. Tapi ya kalau bisa ya kayak gini ada gambarnya gitu, ada ceritanya dan seterusnya. Di awalnya gitu ya biar nggak langsung masuk ke eh, pembahasan materi. Itu lingkaran tadi ya. Kemudian apa lagi ya? Ini isi lingkaran. Ini isi lingkarannya yang kedua gitu ya. Nah, seperti itu ya kurang lebih bisa diambil aja eh, konteks-konteks yang sederhana gitu ya, yang berkaitan dengan materi yang dibahas oleh kelompok masing-masing. Ya. Nah, kalau yang kisah.
Ini materinya agak beda ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Sebentar. Ini saya kasih link ya yang mungkin bisa jadi referensi juga. Oke, sudah kebayang belum kira-kira gimana Agnia? Sebenarnya belum kebayang sih Bu kalau aku. Oh belum. Agnia apa materinya? Bentar. Mana ya? Belum diomongin Bu ternyata Bu. Oh belum ya. Oke, nanti tolong dibagi dulu ya. Segera dibagi kelompoknya. Kemarin saya minta ada berapa kelompok? Ada Ada 7 Bu. Ada 7. Oke, kelompok pertama, bentar ya. Kelompok pertama itu eh, tentang garis ya. Kemudian, bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, oke. Saya sambil share screen lagi deh. Oke, ini ya. Jadi masing-masing baris ini satu kelompok ya. Jadi kelompok pertama persamaan garis di bidang, kelompok kedua garis dan bidang di ruang, kelompok tiga lingkaran, kelompok empat parabola, kelompok lima elips, kelompok enam hiperbola, kelompok tujuh bola ya. Nah, nanti yang pertama, mungkin saya ulang lagi ya, saya sampaikan kembali. Nanti minta tolong dibuatkan template tampilannya ya, layoutnya atau apa temanya gitu ya supaya nggak beda banget antara satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu ya. Jadi tema kan kalau kita nulis ya di Canva misalnya itu kan ada tema tertentu ya. Nah itu digunakan untuk seluruh kelompok gitu ya. Jadi kelompok itu mengerjakan di eh, layout atau template yang sama ya walaupun materinya beda-beda. Nah, misalnya terus kelompok satu fokus di persamaan garis di bidang. Ini kan udah pernah ya saya sampaikan gitu ya. Jadi kalian hanya tinggal explore lagi, elaborasi lagi materi-materi tentang persamaan garis, kedudukan garis, jarak titik ke garis, dan berkas garis. Nah, sebelum masuk ke materi, itu di awal dibuat apa namanya ya, eh, masalah, bukan masalah ya, jadi disampaikan konteks ya, konteks yang di saya eh, share tadi ya, share di chat box itu kan ada contoh buku ya, ada contoh buku yang diawali dengan konteks pada setiap babnya gitu. Jadi kalau misalnya mau ngebahas tentang garis gitu ya, jadi bisa disampaikan konteks-konteks yang berkaitan dengan garis lurus gitu ya. Di sini ada garis pantai, ada kan ada banyak ya garis-garis yang kita bisa eh, temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lingkaran juga tadi ada juga ya eh, apa namanya konteks ya konteks yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah ini juga elips. Apa sih bangunan itu kan ada yang berbentuk elips apa apa namanya eh, langit-langitnya misalnya atau orbit ya orbit planet itu kan nggak bentuk lingkaran sempurna tapi berbentuk elips misalnya kayak gitu jadi ditaruh di bagian awal sebelum masuk ke pembahasan gitu nanti kalau misalnya udah di awal itu tentang eh,
Misalnya tadi persamaan garis pada bidang yang kedudukan garis itu kan di awal ada konteks dulu yang dipaparkan, baru habis itu baru bagian A misalnya persamaan garis. Nah, kalian tuliskan materi persamaan garis, kemudian contoh soalnya dan pembahasannya. Nah, di akhir ada latihan soal. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nanti bab yang berikutnya garis dan bidang di ruang juga demikian. Kelompok 3 nanti kan lingkar. Nanti lingkaran itu semua ya dari persamaan sampai berkas lingkaran untuk kelompok 3 itu di awal ada penyajian konteks dulu tadi misalnya bisa lingkaran berupa apa benda-benda tadi eh, roda atau biang lala atau apapun gitu ya yang berbentuk lingkaran itu disajikan di awal bagian awal baru itu masuk ke sub-sub babnya persamaan lingkaran bagaimana eh, materinya contoh soalnya pembahasan dari contoh soal tersebut baru terakhir ada latihan soalnya tuh. Demikian untuk materi-materi yang lainnya juga seperti itu gitu. Jadi kalian seperti bikin bahan presentasi tapi berupa buku. Bisa dipahami nggak? Ya Allah, saya bro. Iya, oke ya. Sudah bisa mulai dikerjakan proyek kelompoknya ini ya. Karena lagi proyek kelompok ini kan punya porsi bobot penilaian yang cukup besar juga gitu. Dan ini saya sudah berusaha memberikan kemudahan. Kalian bikin ininya tuh setelah setelah disampaikan materinya gitu. Ya, jadi kan nanti eh, kalau sesuai dengan kontrak kuliah kita, nanti pertemuan kelima, hari ini pertemuan kelima ya, pertemuan keenam besok apa namanya kita materi terakhir di pertemuan keenam itu bahas tentang parabola gitu ya. Nanti pertemuan ketujuh udah nggak ada materi. Jadi kelompok yang mendapatkan bagian eh, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat itu sudah dapat materinya sampai dengan pekan depan. Tuh, jadi pekan ketujuh, pekan depannya lagi itu udah bisa menyampaikan progress report lah. Nggak harus selesai ya progress report udah sampai mana pengerjaan e-booknya. Seperti itu di pertemuan ketujuh saya jadi nggak ngasih materi lagi. Nah baru di pertemuan ke-8 itu penilaian tengah semester. Kayak gitu. Jadi sekarang untuk kelompok-kelompok yang awal ya, terutama kelompok satu 2 3 karena udah dapat secara utuh materinya, udah bisa mulai menyusun ya e-booknya seperti itu. Paling tadi saya minta tolong di diseragamkan. Nah, kalian kan juga kalau misalnya mau bikin sesuatu kan pasti ada template-nya ya, mau bikin PPT, kalian juga biasa pakai Canva dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini cukup disepakati aja mau pakai template yang mana supaya sama semua gitu. Sebelum mulai menuangkan materinya seperti itu ya. Oke, saya bisa minta bantuan PJ ya untuk mengkoordinasikan ya. Nggak harus PJ yang buat ya mungkin di antara sekian berapa 34 orang ini saya yakin pasti ada satu atau bahkan banyak yang biasa yang membuat apa namanya tulisan atau mungkin layout gitu ya. Oke ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan mungkin kita cukupkan. Nanti kalian jam 10 kuliah lagi ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa tadi dikerjakan tugas individunya sama mulai didiskusikan ya terkait dengan pengerjaan proyek e-booknya. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada perkuliahan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Ibu. banyak, Ibu. Sama-sama. Saya izin live ya.